Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Lailatul Isnah dari Program Studi Gizi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang asupan nutrisi selama kehamilan. Asupan gizi ibu hamil merupakan faktor penting, baik untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Pertumbuhan dan perkembangan janin sangat dipengaruhi oleh asupan gizi ibu selama kehamilan. Jika keadaan kesehatan dan status gizi ibu hamil baik, maka kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya akan baik pula. Sebaliknya, jika keadaan kesehatan dan status gizi ibu hamil kurang baik, maka dapat menyebabkan kematian janin atau bayi dengan berat badan lahir kurang dari normal. Mengapa asupan nutrisi saat hamil harus dipenuhi? Karena pertumbuhan dan perkembangan anak ditentukan oleh kondisi janin saat di dalam kandungan dan asupan zat gizi ibu selama kehamilan. Ibu dengan asupan makan kurang saat hamil, baik secara kualitas maupun kuantitas, beresiko mengalami gangguan pertumbuhan dan melahirkan bayi BBLR atau berat badan lahir rendah. BBLR atau berat badan lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah beresiko mengalami hambatan dalam tumbuh kembang dan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan hasil Riskesdas atau riset kesehatan dasar, prevalensi BBLR dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi BBLR atau angka kejadian BBLR di Indonesia mencapai 6,2%. Asupan makanan selama hamil berbeda dengan asupan makan sebelum masa kehamilan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan janin. Berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG tahun 2013, diperlukan tambahan 300 kilokalori per hari selama kehamilan. Penambahan karbohidrat sebanyak 40 gram per hari, protein sebanyak 20 gram per hari, lemak sebanyak 10 gram per hari, serta zat gizi mikro atau vitamin dan mineral lainnya untuk membantu proses pertumbuhan janin di dalam kandungan. Nutrisi yang penting untuk ibu di masa kehamilan terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien merupakan nutrisi yang mengandung kalori atau energi, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Rincian kebutuhan makronutrien saat hamil dan manfaatnya akan dijelaskan berikut. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang penting bagi ibu hamil. Ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi karbohidrat kompleks yang juga mengandung serat agar terhindar dari sembelit. Contoh karbohidrat kompleks adalah nasi merah, roti gandum, kacang-kacangan, serta sayuran dan buah. Yang kedua yaitu protein. Protein berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel atau jaringan, termasuk sel otak janin. Selain itu, protein juga membantu pertumbuhan jaringan payudara pada ibu hamil, serta meningkatkan suplai darah dalam tubuh. Kebutuhan asupan protein untuk ibu hamil adalah sekitar 75-100 gram atau 2-3 porsi sumber protein per hari. Adapun sumber protein yang baik untuk ibu hamil meliputi daging sapi tanpa lemak, ikan, daging ayam, daging domba, tahu, dan hati sapi. Kemudian yang ketiga yaitu lemak. Saat hamil, ibu hamil juga dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak. Namun sebaiknya pilihlah sumber lemak baik atau lemak tak jenuh, seperti kacang-kacangan, alpukat, minyak zaitun, serta ikan salmon. Lemak baik yang mengandung omega-3 berperan penting untuk mendukung pertumbuhan otak dan mata bayi sebelum dan sesudah lahir, serta perkembangan kognitif dan penglihatan anak sesudah kelahiran. Selain itu, lemak juga membantu pertumbuhan plasenta dan jaringan lainnya, serta menurunkan resiko terjadinya kelahiran prematur. Selanjutnya yaitu mikronutrien. Mikronutrien merupakan komponen makanan yang meliputi vitamin dan mineral.
Berikut akan dijelaskan mengenai beberapa mikronutrien yang kebutuhannya perlu diutamakan saat hamil. Yang pertama yaitu kalsium. Tidak hanya menguatkan tulang dan gigi pada ibu hamil, kalsium juga berguna untuk membangun tulang dan gigi pada janin. Selain itu, kalsium berperan dalam membantu tubuh mengatur cairan, membantu kerja fungsi saraf dan kontraksi otot. Selama hamil, ibu hamil membutuhkan kalsium sekitar 1000 mg. Ibu hamil bisa memperoleh kalsium dari susu, keju, yogurt, ikan sarden atau salmon, dan bayam. Yang kedua yaitu asam folat. Asam folat berperan penting dalam mengurangi resiko cacat pada bayi, termasuk cacat pembentukan tabung syaraf pada janin yang memengaruhi otak serta saraf tulang belakangnya. Kebutuhan asam folat harian di masa kehamilan adalah 600–800 mikrogram. Sumber asam folat diantaranya adalah sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, hati sapi, buah jeruk, stroberi, lemon, mangga, dan tomat. Yang ketiga yaitu zat besi. Zat besi memiliki fungsi untuk meningkatkan volume darah dan mencegah anemia. Asupan zat besi harian yang ideal di masa kehamilan adalah 27 mg. Namun, biasanya dokter juga akan memberikan suplemen besi yang perlu diminum setiap hari. Adapun sumber zat besi yang bisa dikonsumsi yaitu lobak, sayuran hijau seperti bayam, selada, kubis, biji-bijian, roti, sereal, oatmeal, daging sapi, dan seafood. Berikut adalah contoh makanan sumber kalsium, asam folat, dan zat besi. Asupan vitamin selama hamil juga perlu diperhatikan dan dipenuhi untuk mendukung kesehatan ibu hamil dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Adapun vitamin yang diperlukan di masa kehamilan meliputi yang pertama yaitu vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk kesehatan kulit dan mata, serta pertumbuhan tulang. Vitamin A bisa diperoleh dari wortel, sayuran hijau, dan umbi-umbian. Yang kedua yaitu vitamin C. Vitamin C berfungsi untuk kesehatan gigi, gusi, tulang, serta membantu penyerapan zat besi. Vitamin ini bisa diperoleh dari buah jeruk, brokoli, dan tomat. Yang ketiga yaitu vitamin B6. Vitamin B6 berfungsi untuk membentukkan sel darah merah serta untuk efektivitas manfaat protein, lemak, dan karbohidrat. Vitamin ini bisa didapat dari sereal, biji-bijian utuh seperti gandum, dan buah pisang. Yang keempat yaitu vitamin B12. Vitamin B12 berfungsi untuk pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf. Vitamin ini bisa diperoleh dari daging, ikan, dan susu. Yang terakhir yaitu vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk kesehatan tulang dan gigi, serta membantu penyerapan kalsium. Vitamin ini bisa diperoleh dari susu, sereal, dan roti. Tips memenuhi gizi pada ibu hamil. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi selama hamil, ibu hamil bisa melakukan beberapa langkah sederhana berikut ini. Yang pertama, ketahui dan penuhi kebutuhan kalori setiap harinya, serta konsumsilah makanan yang bergizi. Yang kedua, jangan melewatkan sarapan. Jika tidak nafsu makan karena mual, perut perih, atau mengalami morning sickness, cobalah untuk makan sedikit-sedikit tapi frekuensinya lebih sering. Yang ketiga, makanlah makanan berserat tinggi dan perbanyak asupan cairan dari air putih atau jus buah, serta rajin berolahraga untuk mencegah konstipasi atau susah buang air besar. Konstipasi dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut yang bisa menurunkan nafsu makan. Pada ibu hamil, sebaiknya menghindari makanan pedas dan berlemak, terlebih jika menderita penyakit MAH. Kemudian hindari mengkonsumsi minuman beralkohol, minuman berkafein seperti kopi, minuman bersoda, dan ikan dengan kandungan merkuri tinggi. Sekian pemaparan materi mengenai asupan nutrisi selama kehamilan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.